Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini, saya Windy Astuti dari SMP Negeri 8 Kediri akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Oke, langsung saja. Di mana kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Gajah Dewantara bagi saya adalah pemikiran Gajah Dewantara itu membawa pada sebuah kesadaran yang mana pendidik itu bertugas untuk menuntun murid dengan cara yang menyenangkan untuk mengantarkan murid-murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu secara manusia, dari kodratnya sebagai anak, murid, dan sebagai anggota masyarakat. Setiap murid di sini membawa kodrat dan keunikan masing-masing seperti yang sudah saya pelajari bersama dengan teman-teman calon guru penggerak yang lainnya. Di sini ada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka itu lahir dengan latar belakang pengasuhan yang beragam. Mereka juga berasal dari keadaan alam yang berbeda. Ada yang berasal dari anaknya orang kaya, terus kemudian begitu sebaliknya mereka juga berasal dari area mungkin agak gunung sedikit, atau area pantai, atau area yang memang kondisinya di sana panas, dan mereka pasti membawa keunikan masing-masing. Dan mereka juga lahir pada zaman yang berbeda. Dalam proses menuntunnya, sebagai pendidik itu perlu beradaptasi, tapi dengan tetap membawa pemikiran Gajah Dewantara, agar kelak murid dapat mencapai fase perkembangan yang optimal, menyiapkan generasi bangsa yang memiliki kecakapan sesuai kodrat yang dibawa dengan kekuatan-kekuatannya untuk survive, untuk bertahan menghadapi tantangan masa depan, sehingga memiliki karakter baik, yaitu berbudi pekerti. Di sini juga telah saya buatkan sebuah flyer untuk memperkuat dari apa yang sudah saya tuliskan, yaitu pendidik itu menuntun laku murid, sedangkan pendidikan merupakan fondasi tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang membawa nilai-nilai kemanusiaan agar pendidikan yang didapatkan oleh murid dapat menguatkan identitas masing-masing. Jadi ibarat kata, kami seorang pendidik itu adalah seorang petani, yang mana petani itu harus mampu menanam benih-benih seperti padi, jagung, terus kemudian ketela, nah, bagaimana cara seorang petani itu untuk menumbuh kembangkan dari biji benih itu hingga tumbuh menjadi biji yang sebenarnya. Kalau yang ditanam seorang petani itu benih padi, berarti gimana nanti caranya agar padi ini tumbuh subur, terus kemudian berkualitas, terhindar dari hama. Begitu pun sebaliknya ketika petani itu menanam jagung, berarti jagungnya juga harus ditumbuh kembangkan menjadi jagung yang manis, terus kemudian memiliki rasa yang enak, dan juga bisa tumbuh melalui berbagai hama-hama yang mungkin menyerang. Pendidikan dan pengalaman yang diperoleh murid itu berpengaruh besar terhadap tumbuhnya pemikiran dan sikap yang akan menjadi landasannya dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga memang dalam hal ini pendidik itu sangat penting untuk menyokong sepenuhnya apa yang dialami oleh murid tersebut. Dan pendidikan ini merupakan fondasi, gitu ya. Ketika pendidikan itu mencapai kata holistik ataupun seimbang, murid akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan yang mana itu akan berpengaruh terhadap cara dia mengambil tindakan, sehingga murid tersebut mencapai sebuah kesempurnaan, yakni memiliki budi pekerti yang luhur, yang baik. Karena pendidikan itu proses, ya, tidak instan. Poin berikutnya terkait dengan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami. Saya percaya
murid yang saya hadapi itu membawa potret dan keunikannya masing-masing. Setiap kepala pasti memiliki keunikannya masing-masing. Mereka itu bagaikan kertas putih yang bisa diarahkan ke hal-hal yang baik, meskipun kertas itu mungkin sudah ada coretan dalam artian dari rumah sudah dibekali dengan pengasuhan orang tuanya masing-masing. Kemudian mereka juga membawa karakter masing-masing. Saya percaya bahwa setiap dari murid saya, yaitu manusia, membawa potensi baik yang ada dalam dirinya. Sebagaimana teori yang disebutkan bahwasanya manusia itu memiliki berbagai kecerdasan, hanya saja mungkin dari 11 ataupun 10 kecerdasan itu belum diketahui oleh murid saya, sehingga tugas dari pendidik adalah membantu untuk memunculkan kecerdasan dari setiap murid. Sebagai contoh, kecerdasan matematis, ternyata anak ini memiliki ilmu logika yang bagus, terus cepat ketika mengerjakan matematika. Begitu pun sebaliknya dengan murid saya bernama Sabita, contohnya dia ternyata memiliki keseimbangan kecerdasan yang luar biasa, bisa menggambar, terus kemudian atletik dia juga menguasai. Hanya saja dari segi komunikasi dia kurang. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya supaya memiliki kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk mereka dalam hal beradaptasi ataupun menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau dulu ya, sebelum saya mengenal yang namanya modul 1.1 dari pemikiran Gajah Dewantara ini, saya masih belum sabar sepenuhnya. Terkadang saya dalam menghadapi siswa itu ada emosinya, emosi dalam artian di sini marah, terus kemudian gregetan gitu kalau kata orang Jawa. Nah, setelah mengenal ini, saya lebih merefleksikan diri saya sendiri, lebih evaluasi terhadap diri saya sendiri. Oh, ternyata saya harus lebih sabar dan berhati suci, bahkan harus lebih baik dari sebelumnya untuk menuntun laku murid mencapai pada sebuah kebahagiaan dan keselamatan. Nah, terus memang pada prakteknya sebelum mengenal modul 1.1, kadang saya merasa mudah menyerah. Jika menurut saya yang saya tuntun itu belum pada proses yang saya harapkan. Tapi untuk anak yang tiba-tiba ingin putus sekolah akibat kurang harmonisnya orang tua dalam membersamai proses anaknya di rumah. Nah, sebagai guru BK ya di sekolah ya, biasanya saya memang melihat anak itu unik dengan membawa latar belakang. Ketika anak melakukan A, pasti dia ada hal yang latar belakang, baik itu positif ataupun negatif. Nah, berbagai cara biasanya telah kami lakukan, namun pada persoalan yang saya sebutkan tadi, anak tiba-tiba ingin putus sekolah, yaitu persoalannya stagnan karena belum ada titik temu yang melegakan. Kolaborasi dinas juga sudah kami usahakan melaporkan berikut berbagai kami sertai dengan catatan kapan saya memanggil orang tua tersebut, terus kemudian saya kapan melakukan konseling individu, itu semuanya sudah saya laporkan kepada dinas. Terus kemudian pernah juga visit beberapa kali, terus kemudian menuntunnya untuk menyelesaikan tugas-tugas anak, tetapi karena memang ada mungkin itu ya anak tersebut mengalami ataupun kondisi psikisnya kena yang menumpuk, yang mungkin dari SD sudah ada sehingga berlanjut ke masa remajanya, sehingga membuat anak ini menarik diri untuk tidak masuk sekolah. Nah, setelah mengenal modul 1.1, harapan besarnya saya semakin bijak melihat apapun persoalan yang dialami murid dengan tetap melibatkan orang tua, wali kelas, terus kemudian staf, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan siapapun nanti yang berkaitan dengan perkembangan murid untuk melakukan kolaborasi dan komunikasi. Yang pada intinya adalah tugas saya sebagai guru BK membantu memandirikan murid dalam mengambil keputusan.
Nah, saya rasa modul 1.1 ini juga akan selalu terngiang dalam hati dan pikiran saya. Bagaimana menghargai murid apapun kondisinya, menuntunnya agar mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat, insya Allah seperti itu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, pada kesempatan ini dalam pendidikan guru penggerak, saya merasa punya kawan dan mendapatkan angin segar yang biasanya dalam ruang kolaborasi, diskusi kelompok, elaborasi pemahaman yang dipimpin oleh instruktur pusat, dan juga melalui presentasi-presentasi saya tidak menjadi kaku dalam menghadapi murid. Saya juga jadi perlu evaluasi diri. Oh iya, dari adanya berbagai kegiatan-kegiatan dalam pendidikan guru penggerak ini membuat saya menjadi terngiang karena selain dipraktikkan juga dituliskan dalam bentuk jurnal. Nah, walau sebenarnya saya sudah berusaha sebenarnya ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi sebelum mengenal pendidikan guru penggerak, saya tetap harus dengan penerapan perkembangan kurikulum yang sekarang. Karena prinsip saya, setiap kurikulum itu pasti membawa nilai positif yang bisa diaplikasikan oleh setiap pendidik. Seperti itu. Kita beranjak pada ini ya, saya juga sudah menambahkan ya terkait dengan penerapan pemikiran Kiai Dewantara ini. Harapan besar saya terutama pembelajaran itu lebih menyenangkan. Biasanya saya juga menggunakan metode pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelas, menyesuaikan dengan gaya belajar murid dan antusiasmenya. Nah, wajar jika ada kelas yang ada yang antusias banget ketika saya masuk kelas itu, dia sudah duduk bagian depan. Ada juga yang menyadarkan kepalanya di atas meja, ada yang ogah-ogahan, itu juga ada. Namanya juga manusia gitu ya. Nah, terus yang masih menjadi PR bagi saya itu tetap bersikap ramah dan sederhana atas apa yang telah saya pelajari di modul 1.1. Ketika saya hendak mengajak rekan guru untuk menerapkan pemikiran Kiai Dewantara, intinya saya merasa riang gembira, harapannya ya, merasa riang gembira ketika menerapkan modul 1.1 ini tanpa diperintah ataupun tanpa memerintah, sehingga ada proses tergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apa yang saya dapat saya terapkan lebih baik lagi agar kelas mencerminkan pemikiran Kiai Dewantara dengan semangat, tentunya dengan semangat dan penuh dengan kesadaran ya dalam mengimplementasikan pemikiran Kiai Dewantara. Saya akan terus berusaha membuat pembelajaran lebih menyenangkan, mendukung kreativitas murid yang mana mereka sebenarnya mempunyai kreativitas yang perlu didorong. Nah, membantu murid menemukan potensi baik yang dapat mereka kembangkan. Nah, itu yang bagaimana peran saya untuk membuat anak ini sadar dan tahu untuk menjemput potensi-potensi baik yang itu nanti akan menciptakan kreativitas, mendorong murid-murid untuk berprestasi, memiliki sikap yang baik. Terus kemudian untuk mencapai hal tersebut saya juga butuh proses dan kerjasama yang baik dengan murid. Dan mungkin di awal pembelajaran ketika saya masuk kelas gitu ya, karena memang guru BK diberikan waktu 1 jam kurang lebih 45 menit lah untuk memberikan materi, yang itu memang biasanya saya dalam memberikan materi saya sesuaikan dengan kondisi ataupun kebutuhan setiap murid di kelas. Jadi kadang kalau kelas 8A materi yang saya berikan akan berbeda dengan materi yang saya berikan kepada kelas 8B, tergantung dari kebutuhan yang sedang di situ yang dibutuhkan oleh anak itu apa. Nah, melalui speaking yang berkaitan dengan materi, terus kemudian mengingat bimbingan konseling itu materinya mencakup bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. 4 hal ini yang akan lebih saya tekankan kepada agar murid punya kecakapan yang dikuasai untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang namanya pendidikan itu kan proses ya, jadi bukan hal yang instan ataupun bim salabim untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Dalam prosesnya pasti ada hal-hal yang menantang, baik untuk diri saya sebagai pendidik ataupun bagi murid, itu pasti ada tantangannya.
yang pada intinya karakter baik yang harus dicapai murid itu yang nanti akan dicapai adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Saya juga semakin sadar dan suci hati untuk menerima segala apapun kondisi murid. Sebagaimana yang tertuang dalam asas bimbingan dan konseling bahwa seorang PK harus mampu menerima murid dengan tulus tanpa membedakan apapun pilih kasih. Sehingga di sini untuk memperkuat ya dari apa yang saya sampaikan dalam tulisan bahwasanya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya menjadi lebih mendalam lagi gitu ya dalam hal memberikan support ke anak, mendukung kreativitas murid, terus kemudian menuntunlah murid dengan tulus, menerima apapun kodrat murid. Nah, ketika sebagai pendidik itu tulus ya suci hati dalam menuntun murid, apapun kondisinya itu pasti akan dihadapi dengan cara totalitas, insya Allah seperti itu. Kalau terkait dengan profesi dari guru BK tersebut adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi berusaha terus untuk menjadi pendengar yang baik. Terus kemudian apalagi di generasi alpha ini ya dengan beragam karakteristik dari murid laki-laki ataupun perempuan secara psikologis, mereka itu beda dari cara berpikirnya, cara merespon ataupun menghadapi setiap permasalahan itu beda, sehingga murid harus dibantu agar dia mandiri, terus kemudian memahami dari keunikan murid tersebut, dan tentunya ada kolaborasi di dalam proses untuk membersamai murid, menuntun murid agar dia mencapai sebuah kemandirian dan kebijakan yang mana itu nanti harapannya anak merasa berhasil, dia merasakan bahagia gitu ya dari apa yang dihadapi. Sekian dari saya, semoga koneksi antar materi modul 1.1 ini bisa memperkuat saya menjadi seorang pendidik untuk tulus gitu ya, selalu tulus dalam menghadapi apapun kondisi yang murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.